sebentar. Saya mau sapa-sapa lagi sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan teman-temannya atau teman di grup yang mau bergabung sore ini. Ini webinar yang luar biasa loh. Jarang ada webinar seperti ini dan kelas-kelas yang diberikan adalah luar biasa pula. Bagi saya yang pemula, itu suatu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kemarin pun saya masih berkutat di HP karena waktu juga saya harus berbagi, tapi saya mau belajar dan sepertinya semakin menambah semangat ini ya. Kita harus belajar tentang AI, harus belajar tentang chat GPT yang sebelumnya saya tidak pernah pakai. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan merasa, oh aku nggak bisa. Itu sudah nggak boleh. Mari kita belajar bersama-sama. Ada lagi ini, ada yang baru masuk nggak ya? Oh Ibu Koni, selamat sore. Ibu Pipi, selamat sore. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Ruang Zoom-nya masih muat banyak ini. Jadi bisa Bapak Ibu ingatkan lagi siapa yang mau diajak bergabung, masih menampung banyak dan kita panitia sudah menyediakan ruang Zoom untuk 100 orang. Boleh silakan. Bisa diundang-undang lagi. Atau kita mulai saja? Silakan Bu, Bapak. mulai aja. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi yang sudah ditunggu-tunggu. Saya akan mengenalkan seorang ibu yang luar biasa dari Malang yang kebetulan juga seorang mentor dan mentor saya pula. Saya sungguh eh, ber- saya sungguh berkesan dengan kelas yang ada diadakan. Ibu ini seorang ibu rumah tangga pula dengan mempunyai 3 orang putra, tetapi beliau masih mau belajar dan belajar lagi, ingin mencapai penghasilan yang luar biasa pula, dan mengajak kami-kami ini untuk mau bergabung dan bersemangat belajar bersama. Nah, kami undang Ibu Jane Christina dari Malang. Silahkan Bu Jane. Oke, Nah, apa terima kabar kasih Bu Ibu? Renata. Semangatnya luar biasa ya. Oke, Bu Baik Ibu, Renata tadi belum silakan. memperkenalkan diri loh Bu. Ibu kerja apa gitu. Oh ya, Iya. saya memang ada bisnis sendiri di luar, ada bisnis memang harus yang saya geluti sehari-hari, tetapi saya juga mempunyai bisnis online juga. Tapi terus terang untuk segi teknologi saya masih jauh. Makanya saya juga antusias banget dan merasa, oh ini ada kelas yang bagus, yang luar biasa yang harus saya ikuti. Terima kasih Bu Jin, silakan Bu Oke. Jin. Terima kasih Bu Renata yang sudah membantu pada hari ini ya. Bu Renata ini saya perkenalkan sedikit. Beliau ini pengusaha sebuah eh, ini ya, hotel ya di Trawas sama Soto Gondrong. Nah, siapa yang tahu Soto Gondrong? Jadi beliau ini juga pengusaha ya, tetapi juga juga ini ya bersama-sama dengan saya juga membesarkan bisnis produk herbal. Nah, beliau ini sudah umur 50 tahun ke atas, kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan, tetapi beliau berjuang untuk bisa. Jadi saya suka sekali semangatnya Bu Renata. Terima kasih ya Bu Renata hari ini sudah membantu saya. Sama-sama Bu Jin. Oke, Terima saya kasih. menyapa teman-teman yang sudah masuk pada hari ini 210 orang ya. Beberapa teman kemarin ketemu saya di Rich Creator Gathering Malang ya. Saya menyapa ada Bu Evi. Halo Bu Evi. Kemudian iya eh ya yang lain tadi izin ya, ada yang masih pijet, ada yang masih ini ya macam-macam. Tapi saya bersyukur sebagian teman-teman sudah bergabung pada hari ini ya. Oke, mungkin ada yang masih belum tahu tentang saya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya Afdol. Wah, supaya Afdol. Oke, ya. Apakah sudah nampak di sana, teman-teman? Belum penuh Bu. Oke, Oke, sudah Bu. Bagus. ya. Oke. Heeh. Apa sengaja ini supaya apa kelihatan animasinya?
Berikutnya saya akan bikin kelas PowerPoint. Tertarik ya? Keren loh saya bikinnya ini ya. Hari ini topiknya adalah skill boost. Skill boost, jadi bagaimana cara kita mengembangkan keahlian agar bisa dibayar lebih tinggi. Nah, kemarin saya ngangkat satu topik soalnya tentang UMK Malang, Jawa Timur. Ya, rata-rata 4 juta sebulan. Anda pernah hitung nggak sejam Anda itu dibayar berapa sih sebenarnya sama perusahaan tempat Anda bekerja? Ya, kalau UMK-nya 4 juta ya. Nah, saya hitung-hitung kalau 5 hari kerja dan sehari kerja itu adalah 8 jam hari kerja, apa 8 jam ya sehari ya. Berarti 4 juta dibagi 40 dibagi 4. Nah, itu rata-rata cuma ketemu 25.000 per jam Anda dibayar segitu. Nah, ternyata ya sejam cuma 25.000 gitu ya, melas gitu ya. Jadi untuk makan aja nggak cukup ini 25.000. Bagaimana cara menaikkan keahlian supaya bisa dibayar lebih tinggi? Bisa dibayar 50.000, 100.000 ya. Sejam sejuta kalau bisa kan begitu ya. 25.000 naik ke 50.000. Apakah Bapak Ibu yang sedang bekerja kenaikan gajinya setiap tahun 100%? Mungkin ada yang ini apa sedang bekerja, ada yang ini jadi pegawai di tempat lain. Apakah kenaikannya setiap bulan atau setiap tahun dan berapa persen naiknya? Boleh ketik-ketik dulu supaya ini ya. Saya belum pernah kerja di orang. Saya kerja paling di mama saya, bukan les-lesan gitu ya. Yang kerja di orang, apakah kenaikan gajinya setiap bulan ataukah setiap tahun? Dan apakah kenaikan gajinya sampai 100%? Boleh ketik-ketik. Nah, ya. Oh, ternyata ini ya. Apa? Pada bukan pegawai ya ini ya. Per tahun 1 kali ya. Per tahun 1 kali. Berapa persen, Bu? Belum tentu naik tiap tahun. Ya, Bu Yen ini adalah juga bekerja sebagai karyawan swasta ya. Belum tentu naik tiap tahun. 10% maksimal. Setahun ya. 10%. Inflasi padahal juga naik terus ya. Oke. Jadi untuk menaikkan gaji kita di perusahaan ini ya nggak gampang ya. Sulit ya. Kalau misalnya mau naik kelas, biasanya mau naik level, maka harus mengambil sertifikasi, gitu ya. Baik guru, pokoknya pegawai negeri, itu mesti ada sekolah lagi, supaya bisa dibayar lebih tinggi, ya enggak? Gitu ya. Nah, kita juga mau sebagai pengusaha itu dibayar lebih tinggi. Karena itu kita harus menaikkan kemampuan, kita harus sekolah lagi. Nah, sekolah laginya, tetapi Anda bisa atur waktunya sendiri, sehingga Anda bisa menaikkan omset Anda ya, baik Anda yang sebagai pegawai, ibu rumah tangga maupun pengusaha, pemilik bisnis, Anda bisa menaikkan skill Anda. Boleh nggak mengetikkan profesi Anda yang hadir di sini supaya saya tahu ya masing-masing itu bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri atau ibu rumah tangga atau online shop atau ya memang ini ada Bu Dia ini hamba Tuhan, boleh nggak diketikkan supaya saya ada gambaran kalau ngomong itu ke Bapak Ibu ini siapa yang saya hadapi yang hadir pada hari ini. Boleh nggak ketik profesinya masing-masing di kolom komentar ya supaya nggak ngantuk ini, supaya nggak ngantuk. Ini ada karyawan swasta, oke, ada IRT, oke, ya. Ada lagi yang lainnya profesinya pengacara ya, pengangguran banyak acara. Oh, saya guru les privat, Dewi IRT, oke, ya. Ada yang buka toko di rumah? Ada yang bisnis online juga seperti saya? Ya, sambil ketik-ketik ya, saya ingin tahu supaya bisa mengenali audiens yang hadir. Wira swasta, oke. Kak Anita ini ya, buka toko spare part dan servis langganan saya. Saya biasa servis di beliau. Nah, hari ini apapun latar belakang Anda, saya minta Anda mengosongkan gelas ya, kosongkan gelas karena ilmu sedaging apapun akan sia-sia jika Anda berpikir toh Anda sudah tahu segalanya ya. Jadi ya kadang-kadang istilahnya jangan kosongan gelas lah, ada filternya sedikit-sedikit, oke lah begitu ya. Intinya adalah kita hari ini siap belajar. Oke, boleh ketik nggak? Siap belajar. Saya mau siap belajar hari ini. Saya mau belajar hari ini. Ketik-ketik supaya semangat ya. Kita mau belajar hari ini. Siap mau belajar hari ini ya. Siapa yang mau belajar hari ini? Siap belajar. Oke.
Iya, bagus ya animasi saya ya. Siap belajar juga kan. Hehehe. Oke, habis ini nggak ada animasi lagi. Oke, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Jane Christina, berasal dari Kota Malang. Saya pebisnis online, ya. Jadi pedagang sama pebisnis itu beda. Kalau dagang cuma jualan, kalau bisnis itu saya membangun sistem di dalam eh, usaha yang saya lakukan sehingga suatu hari saya mengerjakan 5 sampai 10 tahun. Itu saya tinggal setahun itu bisnis bukannya runtuh tetapi makin berkembang. Itulah pebisnis, ya. Jadi kalau pedagang cuman mengandalkan kita untuk berjualan itu belum namanya bisnis, ya. Kalau bisnis itu kita bikin sistem sampai ketika kita nggak kerja pun setahun itu income masuk terus, gitu, ya. Nah, saya merintis itu bisnis online. Saya adalah leader Faras, produk minyak obat ya, Faras dari Bali, dengan income yang sekarang saya dapatkan lebih dari 50 juta per bulan. Dan saya peraih hadiah mobil 2 kali di Faras tahun 2020-2021 pada saat pandemi, ya. Saya juga seorang pembicara, public speaker di mana-mana, dan saya seorang mentor bisnis bagi seluruh jaringan saya dan juga sekarang di Travelio, ya. Oke, ini saya tunjukkan supaya Anda tahu bahwa bisnis online itu luar biasa menjanjikan, ya. Jadi saya mengerjakan bisa dibilang 90% dari rumah. Saya nggak keluar kemana-mana. Jadi benar-benar saya kerjakan dari rumah. Ini income di ID saya dan anak-anak saya yang saya buatkan jaringan. Jadi masing-masing anak saya dan suami saya itu sudah ada income-nya, ada bonusnya, karena saya membangun jaringan di bawahnya anak-anak saya dan suami saya. Jadi ini bisa buat uang kuliahnya mereka, gitu ya, untuk masa depannya mereka, saya ngambil dari ID saya, begitu ya, ID saya sama suami saya, begitu. Nah, ini lebih dari 80 juta yang saya dapatkan di bulan Agustus 2024. Ini di luar laba eceran dan di luar bonus produk yang kami juga dapatkan sangat besar dari Paras, gitu ya. Jadi inilah masa depannya, begitu ya, bisnis online. Dan saya itu menyadari bahwa tidak mudah sampai di titik ini. Merintis ini nggak mudah. Karena itu saya punya kerinduan bahwa lebih banyak lagi yang mendapatkan income seperti saya, berbisnis online, tapi saya buatkan tangga-tangganya supaya bisa mencapai income juga sebaik saya. Ini saya mengalami nikmat banget ya, saya jadi masih bisa urus anak saya, pagi-pagi saya bisa nganter sekolah, saya bisa pokoknya hadir dalam setiap musim kehidupan anak saya tampil apapun saya bisa datang. Anak saya yang sulung basket saya bisa datang. Anak saya yang kedua tampil dance saya bisa datang. Anak ketiga saya yang masih kecil kadang-kadang ya ada masalah rewel ya saya pokoknya masih bisa antar setiap hari gitu ya dan itu luar biasa bagi saya nikmat menjadi ibu rumah tangga dan berpenghasilan besar. Impian saya dulu nggak segini ya, paling cuma 18-20 juta per bulan. Diberkati Tuhan sampai di atas 50 juta per bulan stabil, kadang-kadang bisa mencapai 80 juta ketika kita lagi setting target bersama gitu ya. Dan ya, ini yang saya mau bagikan supaya Anda juga ingin ya untuk mendapatkan bonus besar dari bisnis online. Nah, ini saya baru di Travelio, saya barusan bergabung di Rich Creator Incubator tanggal 1 September, kemudian kita ada kelas sekitar 10 hari, dan ada tugas untuk membuat produk. Saya memilih e-course karena saya sendiri nggak suka e-book ya, jadi baca buku itu saya nggak terlalu suka begitu. Sehingga saya membuat kursusan dan belum launching sudah dapat 3,4 juta. Lumayan ya, meskipun setelah dibagi ya nggak besar begitu dibandingkan dengan income saya di bisnis sebelumnya. Tetapi lumayan lah ya, ini ada masa depannya begitu saya berikan beritahu bahwa ini ada masa depannya karena kita semua ngincer income sekitar 100 juta per bulan dari Travelio gitu ya. Nah, visi saya adalah mencetak 1.000 entrepreneur yang memiliki income minimal 10 juta per bulan. Dan harapan saya tahun depan itu sudah tercetak 100 orang entrepreneur yang memiliki income minimal 10 juta per bulan. Are you with me? Apakah Anda siap untuk mendapatkan income minimal 10 juta per bulan tahun depan?
Yang mau katakan siap ya. Saya mau income minimal 10 juta per bulan. Katakan siap, saya mau begitu. Yuk, ketik-ketik supaya ini masuk afirmasi semuanya bisa mendapatkan income tambahan 10 juta per bulan ya. Jadi tujuan e-course saya adalah memperlengkapi ibu rumah tangga, pegawai, mahasiswa, pengusaha dengan ilmu digital marketing. Karena memang ini nikmat sekali. Saya nanti kasih tahu kenapa ini luar biasa enak ya menjalankan bisnis online ya. Digital marketing itu sangat enak ya. Oke, siap. Saya mau income minimal 10 juta per bulan. Oke, yang sudah siap, kita akan belajar bersama ya. Oke, ini adalah sebuah quote dari John Rockefeller ya. Rockefeller, mereka yang bekerja seharian tidak akan punya waktu untuk menghasilkan uang. Loh, ini apa ya maksudnya ya? Ada yang tahu kira-kira ini maksudnya apa? Beliau ini adalah orang terkaya sepanjang sejarah. Harta kekayaannya totalnya adalah 400 miliar dolar. Kalau dinominalkan rupiah 1 dolar 16.000, sebenarnya dia 6.400 triliun ya, uang semua. Saya enggak pernah pegang uang 1 M aja belum pernah. Dia 6.000 triliun ya. 6 juta miliar. Begitu uangnya supaya Anda tahu ya. Nah, quote-nya John Rockefeller ini mengisyaratkan bahwa ketika kita terlalu banyak fokus pada pekerjaan fisik atau rutinitas sehari-hari, kita itu bisa terhalangi untuk mendapatkan peluang lebih besar dan menghasilkan uang. Ya. Jadi kalau kita fokus pada pekerjaan fisik dan rutinitas sehari-hari, kita itu bisa terhalangi untuk mencapai peluang yang lebih besar dalam menghasilkan uang. Jadi penting sekali sebenarnya kita itu agak senggang, agak bisa mikir supaya kita itu bisa mendapatkan peluang yang lebih besar. Jadi beliau menekankan pentingnya mengelola waktu dengan bijak dan mencari cara yang lebih efektif untuk berinvestasi atau menciptakan kekayaan. Jadi jangan suka menjadi orang sibuk. Denny itu selalu nyindir saya, kamu terlalu rajin, Jen. Semua dikerjakan sendiri. Nggak boleh memang. Harus banyak delegasi. Supaya kita ada waktu mikir. Supaya kita ada waktu belajar. Kita ada waktu upgrade skill. Dan akhirnya kita menemukan peluang yang lebih baik daripada hidup kita yang sekarang. Gitu ya. Jadi kita harus manajemen waktu. Jangan terjebak kepada kesibukan dan kerja keras. Karena kita perlu mikir untuk strategi kita lebih baik. Jadi perlu perencanaan dan inovasi untuk mencapai kesuksesan finansial. Jadi jangan bekerja seharian. Jadi misalnya ya, Anda sudah bekerja pagi jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kemudian Anda ambil kerja double, misalnya ya, sopir Grab atau satpam. Itu makin Anda tidak punya waktu, terjebak dalam fixed income dan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ambil pekerjaan malamnya itu adalah pekerjaan yang akan mengarah ke kuadran bisnis. Tadi seperti saya informasikan, kuadran bisnis itu adalah ketika kita merintis satu usaha dan kita tinggal setahun, itu income-nya terus masuk. Ya, jadi kalau kita itu terus menukarkan waktu dengan uang, maka kita nggak akan pernah benar-benar punya waktu menghasilkan uang. Kita harus agak ada longgar sedikit untuk kita belajar sesuatu dan mengembangkan skill kita, berinovasi untuk menghasilkan yang lebih baik. Begitu ya. Jadi kita harus pikirannya kuadran bisnis. Kuadran bisnis. Ya. Jadi kalau kami belajar itu tentang 4 kuadran, ada self employee ya. Self employee ini yang sering diambil. Jadi misalnya kasih les, tadi kan ada yang kasih les. Jadi misalnya saya sudah kerja jam 8 sampai jam 5 sore, saya mau cari tambahan pendapatan. Saya kasih les privat satu per satu. Nah, itu menghabiskan waktu. Ya, saya memang menganjurkan untuk melowongkan waktu, terutama malam ya, supaya Anda bisa belajar dan berkembang lebih baik. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau enggak, misalnya ngelesi memang mulainya jam 1, oke, ambil waktu untuk berpikir misalnya jam 8 sampai jam 10 pagi Anda mengerjakan bisnis
online. Secara serius belajar dan mengembangkan. Itu baru ada perubahan dalam hidup ya. Begitu. Nah, ini pesan beliau tentang uang adalah orang tidak akan kaya dengan menukarkan waktu mereka. Jadi kalau terus-menerus kita harus menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang, selamanya kita nggak akan menjadi kaya. Kalian pasti kenal dengan satu orang yang kerjanya tidak lebih keras dari Anda ya, tapi jauh lebih kaya. Ya, mesti ada satu orang yang kerjanya kelihatannya santai, tapi lebih kaya daripada Anda. Kepikir siapa? Ada? Ya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa gitu? Dia kerjanya lebih santai. Jam kerjanya lebih pendek, tapi lebih kaya. It's not fair. Nggak adil rasanya buat kita ya. Nah, karena ini bukan tentang seberapa kerja kerasmu atau waktu yang kamu luangkan. Bukan panjangnya waktu yang kamu luangkan untuk bekerja. Karena karena kerja keras, maka mungkin kuli bangunan itu adalah orang-orang yang seharusnya jadi miliarder. Dia angkat-angkat bangunan, dia angkat-angkat barang berat. Kerja keras nggak? Kerja keras. Setiap kali saya berpikir bahwa saya itu adalah bekerja keras, saya ketika melihat ada bak terbuka, ada tukang-tukang di sana duduk dengan kelelahan angkat-angkat batu dan bahan bangun, saya berpikir mereka kerja keras. Saya enggak. Saya hanya mengetik begitu ya. Enggak kerja keras saya. Yang kerja keras mereka. Berarti ini bukan tentang seberapa kerja keras, oke? Dan bukan banyaknya waktu yang diluangkan. Kalau karena banyaknya waktu yang diluangkan, maka satpam yang shift-nya malam itu adalah miliarder. Nyatanya enggak. Jadi jam kerja panjang bukan berarti kaya raya. Berarti tentang apa ini? Ada yang mau nebak? Tentang apa ini? Apa yang menyebabkan, apa yang membedakan orang itu menjadi kaya raya dan tidak? Nah, ini mulai mikir ya, brainstorming. Kan bukan tentang kerja keras, bukan tentang waktu yang diluangkan, berarti apa? Apa yang membedakan? Kenapa orang ini income-nya besar, yang kita income-nya biasa aja? Kerja cerdas, oke. Ya, ini adalah tentang kendaraan apa yang kendaraannya tepat nggak? Nah, ini foto-foto saya ambil dari ini ya, semua AI ya. Wis, ada CAD. Keren ya. Nyetir dengan kecepatan tinggi. Ini mesti ada sayap-sayapnya. Wis, saking apa? Saya bentuk segi 6 jadi hilang. Sayap. Oke. Ya segi 6. Dan skill mengendarai kendaraan yang cepat. Jadi kendaraannya cepat nggak? Memungkinkan kita dapat income besar nggak? Jadi kendaraannya kita harus evaluasi. Pekerjaan kita sekarang, kalau kita double jam kerjanya, misalnya gitu, apakah bisa menghasilkan income 10 kali lipat? Wah, belum bisa. Begitu ya. Berarti kita evaluasi kendaraannya kita sekarang gimana. Nanti prioritas kendaraan dong. Dan yang kedua adalah skill-nya. Kalau kita sudah mengendarai kendaraan yang cepat itu, skill-nya perlu. Ya. Nah, ini ilustrasinya begini. Mana yang lebih cepat? Yang A, kendaraannya cepat, tapi skill pengemudinya rendah. PS B, kendaraannya biasa, skill pengemudinya tinggi. Ayo dijawab. Silakan, ini brainstorming semua. Karena pengusaha itu harus bisa mikir, mana yang lebih cepat? A, kendaraannya cepat, skill pengemudinya rendah, kendaraannya cepat, tapi yang nyetir nggak tahu pinter. Yang kedua, kendaraannya biasa, tapi orangnya pinter nyetirnya. Mana yang lebih cepat menurut Anda? Nyetir dari Malang, Surabaya. Yang satunya nyetir Ferrari, yang satunya Visto. Kok beda jauh? Ya udahlah, apa namanya? Nah, Veloz loh. Mobil saya sekarang Veloz ya, dulu Visto, sekarang Veloz. Yang B ya, kendaraannya enggak apa-apa biasa. Tapi kalau skill pengemudinya jago, dia juga akan lebih cepat. Ya, tapi akan jauh lebih cepat kalau kendaraannya cepat, skill pengemudinya juga kita upgrade supaya
naik tinggi. Inilah yang bikin kita income-nya cepat besar, gitu loh. Ya, jadi kendaraannya harus pas. Skill-nya kita upgrade supaya juga bisa mengendarai dengan cepat. Sudah Ferrari, sudah kecepatan tinggi, skill-nya nggak nututin, gitu ya. Nah, kenapa saya membuat kursus? Yaitu karena kendaraan yang sedang saya tunggangi cepat banget. Kendaraan bisnis yang saya tunggangi itu Faras. Tetapi banyak orang nggak punya skill-nya, sehingga nggak bisa cepat. Nah, itu kan aneh bagi saya ya, karena saya setahun pertama sudah income sudah masuk 100 juta. Kenapa yang bawah yang saya kasih ilmu ini nggak bisa 100 juta per bulan? Itu kan saya heran. Jadi saya sekarang sibuk menaikkan skill agen-agen supaya tinggi skill-nya. Jadi kendaraannya cepat, skill-nya harus tinggi. Ya, nah, sekarang kita itu masuk era digital marketing. Era digital marketing ini ya, sejak pandemi perilaku kita belanja berubah. Ayo, siapa yang mengalami perubahan dalam gaya belanja? Saya ini beli sayur dan buah sekarang online. Beli sayur nggak online sejak pandemi. Beli buah itu online. Beli baju online. Dulu nyoba di kamar pas. Sepatu harus offline. Gimana kakinya, lekuannya, dan sebagainya. Habis pandemi, beli sepatu online, beli baju online, beli produk apapun saya online. Oke? Sehingga kita itu ada di perubahan zaman yang luar biasa. Bagi Anda yang nggak berubah, punah pasti seperti dinosaurus. Anda harus benar-benar mengonlinekan pekerjaan Anda. Bukan hanya offline. Nah, kita belajar 3 industri paling laris sekarang ini. Jadi kendaraannya lepas. Yang pertama adalah tentang kesehatan. Ini memang luar biasa, nggak ada matinya. Orang buka rumah sakit, apotek bercabang-cabang, terus makin banyak. Kenapa orang butuh kesehatan itu nggak bisa ditunda? Orang diabetes, orang asam urat, orang ginjal, meskipun nggak punya uang, mereka sampai jual segala macam demi sehat. Nggak bisa ditunda kesehatan itu. Saya sendiri pegang produk kesehatan, sangat laris. Jadi pandemi itu 70% ekonomi loyo ya. Saya dapat mobil 2 kali waktu pandemi. Itulah ketika kita ngerjain industri kesehatan. Yang kedua adalah tentang apa? Kesejahteraan. Keluhan orang itu adalah duit kita. Nah, itu ya. Jadi belajar. Keluhan orang itu duit kita. Ketika orang mengeluh, aduh, harga barang-barang naik ya. Harga telur naik, harga bawang naik, aduh, bensin naik lagi. Itu kita tahu bahwa orang itu sedang membutuhkan tambahan pendapatan. Sehingga kita nawarinya apa? Produk kesehatan. Enggak. Ya tambahan pendapatan. Maka orang-orang yang mengerjakan wealth ini juga ngebum laris. Gitu ya. Barusan rame sekali Tupperware bangkrut. Ya. Wah, itu orang ngulasnya macam-macam. Mengapa Tupperware bangkrut itu dikait-kaitkan dengan karena dia multi level katanya. Katanya orang anti multi level. Sehingga Tupperware yang karena dijalankan dengan multi level maka dia bangkrut. Saya ketawa aja. Karena saya memang ngerjakan multi level dan ngebum omset saya sebegininya. Jadi bukan masalah sisi multi level, malah pada waktu krisis multi level itu luar biasa. Kenapa? Karena modalnya kecil, minimal, tapi hasilnya bisa besar. Kenapa? Karena kita buka cabang di mana-mana, itu modal-modalnya dia begitu. Ya, malah hampir tanpa modal. Jadi ngebum mestinya. Tupperware itu bangkrut. Ya, kalau orangnya benar yang analisa, itu karena dia nggak inovatif. Produknya gitu-gitu. Dan dia ketika pandemi, oke lah, sempat ngebum sedikit, tapi nggak bisa nutupin ya. Dia tidak menggerakkan dulu, emak-emak itu kan party-party ya, offline-offline. Vivipin itu kalau nggak salah ini ya, ngerjain Tupperware dulu. Ya party-party, banyak bonusnya, dan sebagainya. Dia nggak pernah, mungkin ini yang melatih orang-orang, emak-emak itu untuk jagoan online, untuk pemasaran online. Kan gitu. Sehingga tenaga marketingnya tidak terlatih online ya jeblok omsetnya ya hancur gitu. Ya.
Jadi jangan nyalahin sistem multilevelnya. Multilevel pasti berkembang pada saat krisis begitu. Ya. Jadi, orang yang bergerak di bidang kesehatan yang menawarkan ini ya kesejahteraan itu mesti naik terus, laris, ya. Yang ketiga adalah education. Ya, kemarin saya diajari Denny Santoso itu, lihat kampus-kampus itu. Makin lama makin berkembang. Kelebihannya apa education tuh? Bikin produknya sekali, skillnya orang sekali dipakai berkali-kali. Mana modalnya education? Kampus itu apa modalnya? Modalnya bayar dosennya. Tapi nggak ada produk yang dihasilkan. Nggak ada produknya, visinya kan nggak ada. Ketika kita punya skill education ya, itu kita bisa menghasilkan ratusan kali. Jadi seperti saya buat kelas gini ya, kelas AI. Setengah mati, jungkir balik udah kita nyusunnya. Tapi satu kali jadi kita bisa ulang itu setiap bulan ya, setiap kali kalau kita jual dalam bentuk e-course yang kita ini, itu dibeli berkali-kali, ratusan kali. Kemarin saya dilihatin kelas Photoshop. Photoshop itu ya, kurikulumnya dia bikin sangat lengkap sehingga dia bisa jual produknya itu 599.000 per per kelas ya. Per e-course. E-course itu berarti cuma video-video doang. Kalau cohort itu ada kelasnya. Income-nya itu 599.000 ya. Memang di luar negeri terjual 135.000 kali. Dapatnya 81 miliar. Saya sebagai mantan guru les, saya dulu bayar apa namanya ngajar Photoshop itu sejam 50.000. Terbatas nggak waktu saya? Kalau apa dari rumah ke rumah misalnya ya atau terima murid di rumah saya 1 jam 50.000. Anggaplah saya kerja 8 jam kerja gitu ya. Kan terbatas. Cuma segitu, mentok. Tetapi kalau kita jadikan produk online, maka itu bisa dibeli berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali. Dan itu adalah kuadran bisnis loh. Begitu. Jadi benar-benar masuk terus. Kalau saya bikin kelas, kenapa saya bikin kelas? Karena saya berharap orang-orang itu kan ada tempat bertanya, memahami. Tetapi saya pakai pengajar. Jadi saya ini CEO-nya. Ada pengajarnya, ada adminnya, saya pakai manajer untuk bikin sumsum nanti berikutnya, dan itu menjadi kuadran bisnis lagi. Gitu ya, saya tinggal melatih, 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 setelah jadi semuanya, itu adalah passive income buat saya. Anda bisa memahami ya, cara pikirnya bahwa era digital marketing itu sesakti itu. Ya, di luar negeri itu banyak sekali kelas, banyak sekali kelas. Jadi ada kelas ini apa main gitar itu juga sangat laris. Yang di ini yang di Tribelio yang paling laris itu adalah kelas cooking, kelas memasak. Itu dia itu jual meal plan-nya memang bagus. Saya sempat beli, bagus sekali. Itu lengkap, lengkap sekali. Dia terjual 16.000 kali kalau pokoknya income-nya 160 juta dari jual meal plan. Dan dia kan enggak mengeluarkan ongkos cetak, ongkos kirim. Ya e-book itu satu kali dia bikin susah payah dengan sangat bagus memang. Dengan sangat detail. Resep-resepnya, bahannya, metodenya semua dia keluarkan jurus-jurusnya bagus. Lakunya sebegitu banyak. 160 juta dari kelas memasak. Nah, Anda mulai mikir sekarang. Skill Anda, apa yang bisa dijual? Mungkin ada yang punya anak berkebutuhan khusus. Cara mengatasinya itu bisa jadi duit. Kalau Anda jadikan sebuah seri pengajaran. Ya, jadi kebayang ya. Misalnya Anda punya ahli desain, Anda bisa desain sesuatu, Anda bisa bikin template. Template itu bisa dijual. Saya beli template Canva untuk landing page. Saya beli PowerPoint with AI. Jadi program-program seperti itu bisa dijual semuanya. Ketika Anda punya skill, itu semua bisa jadi uang di era digital marketing. Nah, keren enggak? Anda mulai kepikir, Anda punya skill apa yang bisa dijual? Oke? Nah, cuman ada masalah yang muncul. Ada yang bilang, tapi saya nggak punya skill. Gitu ya.
Yang lalu saya cerita di kelasnya RCI itu ada bapak-bapak bilang, saya ini pensiunan, saya itu sampai utang untuk ikut kelas ini. Saya berharap saya bisa menjalankan online dari rumah. Ternyata begitu ini, waduh, saya salah masuk kelas ya. Saya nggak punya skill untuk dijual ya, bilang gitu. Ya saya itu ya mau bilang, saya dulu mau buka kursus komputer itu bisa dibilang ya nggak punya skill. Suami saya guru komputer di Karis. Anak-anak murid-murid di sana sebagian nggak bisa ngetik 10 jari, mau nangis. Akhirnya saya les satu persatu, saya kasih les satu persatu, sehingga saya jadi nggak bisa ngetik 10 jari, saya belajar ngetik 10 jari, peletakan anaknya jarinya gimana, supaya benar dan mudah, itu saya pelajari, dan itu jadi duit buat saya. Kemudian kan saya ngajarin sampai Word, sampai macam-macam. Kemudian saya belajar sampai Photoshop, jadi saya les dulu. Saya nggak usah sebutkan tempat kursusnya ya. Saya les di sana, saya dapat bukunya, saya buat kurikulum, saya jadikan kelas. Jadi kalau nggak punya skill apa? Kursus. Nanti kita bisa buat les-lesan yang sama gitu loh, kurikulum yang sama. Ngerti ya? Jadi idenya gitu, nggak punya skill, kursus. Kalau nggak punya waktu, nah ini kita harus manajemen waktu. Jadi yang pertama, saya sudah ya bahas di materi saya yang Zoom pertama. Yang kedua tentang tidak punya waktu, saya sudah bahas di Zoom saya yang kedua tentang membangun kerajaan bisnis, itu ada manajemen waktu. Nah, yang ketiga yang saya mau bahas hari ini adalah mental block. Bagi saya sangat mengganggu sekali orang punya mental block ikut kelas beginian ya. Jadi kemarin itu saya bilang, ayo di grup, ayo di grup. Dia bilang, saya ini introvert sekali, katanya gitu. Nah, itu mental block. Ya, saya ini introvert kok. Denny Santoso itu introvert kok. Ya, dan jangan menghalangi untuk kita itu berinteraksi. Introvert itu hanyalah sebuah cara bagaimana kita itu untuk ngecharge energi kita itu bukan dengan kumpul orang banyak, tetapi memang dengan sendirian. Jadi kita berhadapan dengan orang banyak itu lelah. Kita recharge-nya adalah dengan menyendiri. Jadi bukan pemalu, introvert dan sebagainya. Enggak, itu semua bisa dilatih. Itu semua mental block gitu ya. Jadi ini solusinya adalah kalau nggak punya skill, kursus. Kalau nggak punya waktu, manajemen waktu. Mau sampai kapan nggak punya waktu terus gitu loh. Jadi ya, kalau kita nggak bisa nukarkan waktu kita itu, kita harus bekerja menukarkan waktu dengan uang, nggak bakal kaya. Jadi kan manajemen waktu. Gimana caranya mengurangi hal-hal yang nggak penting itu kita kurangi semua. Sehingga kita punya waktu untuk belajar lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah komunitas yang positif. Sehingga kita diingatkan terus, self-talk kita diperbarui terus, kita perlu sekali komunitas positif untuk menyingkirkan mental block. Ya, mental block juga bisa pakai binaural audionya Denny Santoso. Jadi pokoknya kita harus bereskan ini masalahnya supaya nggak ada mental block. Nah, saya menjelaskan tapi di atas sadar tentang sadar. Nah, supaya Anda berpikir bagaimana untuk mengatasi mental block ini ya. Materi ini memang sudah 2 kali saya sampaikan di grup saya, tetapi saya akan mengulangnya untuk versi Trebelio Digital Marketing ya. Jadi orang bisa sukses atau tidak itu tergantung batas yang dia buat di dalam dirinya. Kalau katanya Denny Santoso, jarak antara kamu dan uang itu mental block. Jadi kalau misalnya kamu bilang, aku nggak bisa, aku hanya bisa segini, ya itu batas uangmu cuma segitu. Jadi harus buka katupnya supaya apa? Bisa income ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Ya jadi batasnya ada pikirannya sendiri kok. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sangat bisa untuk sukses, tapi masih terkendala di mindsetnya aja. Gitu. Jadi kita mau ajarin how to gini caranya, kayak kepentol deh. Aku memang nggak bisa, aku memang begini, aku memang begitu. Jadi nggak ada keinginan untuk bertumbuh dan belajar gitu loh. Jadi kalau mindsetnya nggak dibetulin, percuma kita ngajarin how to, caranya. Kemarin saya ngobrol tuh dengan di RCG Malang itu, ya saya ini aja lah, saya bagian marketing, saya ngurus gini, ribet. Nah ini ribet, ini mental block lagi. Nggak boleh ngomong ribet. Kenapa? Suatu hari kita harus ngajarin orang. Nggak ada pebisnis yang sukses kalau nggak punya cabang. Jadi dia itu harus bisa duluan, baru bisa ngajarin orang. Nggak boleh kita ngomong ribet.
Nggak boleh ngomong, kita nggak bisa. Kita harus bisa. Karena kita harus ngajarin orang. Kita harus punya reseller, kita harus punya cabang. Jadi nggak boleh ada mental block. Gitu ya. Jadi mindset ini jadi penghalang. Tapi kalau misalnya mindsetnya benar, ini menjadi pendorong untuk sukses. Ya. Bentar. Ya. Nah, ini ya. Meskipun Anda mendengarkan materi ini berulang kali, saya yakin Anda pasti tetap mendapatkan sesuatu. Yang pasti Anda akan suatu hari menyampaikan ini. Kalau Anda menyampaikan ini, Anda perlu mendengarkan berulang-ulang. Ya. Carol Dweck, seorang peneliti sekaligus profesor psikologi di Stanford University, ya. Dalam salah satu penelitiannya, dia mengumpulkan beberapa murid dan memberikan beberapa tugas yang sama. Jadi ada dua grup. Yang pertama, grup yang pintar karena bisa menyelesaikan tugas. Pintar dari lahir. Ya, grup kedua itu adalah grup yang berusaha keras menyelesaikan tugas. Jadi anak-anaknya malah nggak tahu pintar. Pertama, dia berikan soal yang mudah kepada murid-murid itu. Dan banyak yang mendapatkan nilai bagus. Ya, kasihnya soal mudah kok. Terus dia kasih soal yang agak sulit. Sampai ke soal yang sulit. Yang sebenarnya dia sudah desain itu tidak bisa mereka jawab. Ya, karena penelitian. Karena soal itu memang masih jauh di atas kemampuan mereka. Jadi anggaplah anak-anak ini 1 SD. Dikasih soal matematika 3 SD. Nggak bisa. Memang dibuat begitu. Nah, begitu dilakukan penelitian, dia melihat murid-murid itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, yang grup 1 itu, mereka gelisah dengan adanya soal yang tidak bisa mereka kerjakan. Mereka kan biasanya pinter. Lah ini nggak bisa. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Sebagian besar tidak peduli lagi dengan soalnya. Tinggal tidur kayak, tinggal main kayak. Dan ada kelompok yang kedua, mereka merasa tidak ada masalah dengan soal-soal itu. Dan beberapa murid mulai menyukainya. Ya, beberapa dari mereka bereaksi dengan cara yang sangat positif. Mereka berkata seperti ini, aku menyukai tantangan. Ini agak sulit ini. Ini tantangan buatku. Gitu. Ya. Jadi pada hasil tes kedua, kelompok pertama yang sulit menerima tantangan tadi mendapatkan nilai yang jauh lebih rendah daripada kelompok kedua. Padahal yang pertama itu grup pintar loh ya. Yang grup kedua kurang pintar. Ini agak mengejutkan ya. Karena tes pertama itu, kelompok pertama itu nilainya memang lebih tinggi daripada kelompok kedua. Oh, mereka grup pintar. Dengan menambah variabel kesulitan dalam soalnya, skornya kelompok pertama jatuh dengan drastis. Mengherankan ya, mengherankan. Nah, dari sanalah Carol Dweck itu membagi mindset menjadi 2 bagian, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Jadi growth mindset ini adalah pemikiran atau kepercayaan bahwa kepintaran, bakat, atau kemampuan itu didapatkan dari usaha. Jadi dia nggak pernah ngomong aslinya, nah itu pinter. Enggak. Ya, karena sukses itu memang cuma 1% bakat, 1% otak, 99% keringat. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa anak itu pinter dan di asalnya. Nggak ada. Sedangkan fixed mindset itu percaya bahwa kepintaran itu, bakat itu didapat dari lahir. Jadi penelitian tadi itu ternyata kelompok pertama yang pinter itu memiliki fixed mindset. Dan kelompok kedua yang memiliki keinginan untuk meloloskan challenge itu adalah yang memiliki growth mindset. Mereka memang sering gagal untuk menyelesaikannya, ya. Tapi mereka selalu belajar dari kegagalan itu. Ternyata di kemudian hari orang-orang yang punya growth mindset ini yang sukses. Sekarang dikasih challenge lagi, ya. Dikasih soal yang lain. Dalam studi yang lain, kelompok pertama itu ditanya. Kan sudah gagal nih mereka. Terus ditanya, apa yang akan mereka lakukan untuk tes selanjutnya? Dan ternyata kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mungkin mereka akan menyontek atau curang dalam tes selanjutnya.
Wow, grup yang dipuji karena pintar itu berbohong 3 kali lebih banyak daripada grup yang dipuji karena usaha. Ini kalau kita parenting hati-hati sekali. Supaya apa? Kita jangan muji anak kita, kamu pinter, memang kamu lahirnya pinter ya. Tapi ujilah kerja kerasnya, perjuangan. Kalau nggak gitu dia akan nyontek, dia akan bohong supaya dia menikmati pujian dari orang tuanya. Gitu ya. Dalam studi yang lain ya, mereka mengatakan grup pertama ini ya, yang pintar karena bisa menyelesaikan tugas, mereka akan mencari orang yang lebih buruk dari mereka agar mereka bisa merasa diri mereka lebih baik. Jadi membuat mereka merasa better itu ketika melihat orang lain jatuh. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan sosmed, ada orang yang, oh ternyata yang lalu itu ya, yang ada kasus, ya yang inilah ya batu bara dan sebagainya itu. Duh, untungnya rumah tanggaku kayak gini ya, ternyata dia itu kayak gitu ternyata suaminya. Jadi bersukaria di atas kejatuhan orang lain. Itu sudah jelas itu orang-orang yang biasanya fixed mindset. Jadi dia itu akan mencari cara mencari orang yang lebih buruk dari mereka agar mereka bisa merasa diri mereka lebih baik. Nah, ini bukan komunitas yang baik ya. Fixed mindset itu selalu mencoba untuk lari dari kesulitan. Tapi murid dengan growth mindset tetap mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, tetap bertumbuh, tetap belajar. Nah, kenapa begitu? Ya ini ya, grup 1 mencari orang yang lebih buruk dan mereka, fixed mindset tuh mencoba lari dari kesulitan, murid dengan growth mindset tetap mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa begitu? Para saintis mengukur aktivitas listrik pada kedua kelompok itu ya. Murid dengan fixed mindset itu hampir tidak memiliki aktivitas apapun yang terjadi di otak mereka saat menghadapi kesulitan. Ini terlihat bahwa mereka menyerah dengan soal yang sulit. Berbeda dengan growth mindset yang memiliki banyak aktivitas di otak mereka ketika dihadapkan dengan kegagalan atau tantangan. Nah, saya berharap sekali saya mendapatkan murid-murid yang memiliki growth mindset. Ini bisa berubah kok. Dari orang yang fixed mindset ke growth mindset. Sehingga apa? Anda tahu bahwa kalau dihadapkan dengan challenge, cari 10 murid. Nanti saya kasih hadiah 1 mata naya. Dia langsung, wis, tak mungkin, sulit. Jualan kelas ini bukan bedakku. Nah, ini fixed mindset. Sulit ini, aku nggak bakal bisa. Dihadapkan challenge apapun, sulit ini, aku nggak bakal bisa. Tetapi saya berharap murid-murid yang bergabung, ya, teman-teman Bapak Ibu yang bergabung di sini adalah memiliki growth mindset. Challenge ini asik ya. Kenapa? Karena saya diajarin untuk balik modal. Dengan kelas yang nilainya 200.000, saya bisa afiliasikan 20% ya. Jadi saya dapat 40.000 kalau saya dapat orang yang masuk kelas ini. Kalau 5 kan cuma balik modal. Kalau 10 kan saya cuan 2 kali lipat. Nah, gimana caranya? Saya berusaha dapat 10 orang. Itu orang yang punya growth mindset. Di challenge ini asik ya. Bagaimana caranya aku bisa mencapai? Dalam banyak hal, dalam banyak perusahaan. Kita punya challenge dari perusahaan, dari tempat kita kerja, dan sebagainya. Setiap kali dapat challenge, jangan ngomong sulit. Tapi kita mau bertumbuh bisa. Ya, ada teman-teman RCI di sini. Sama dengan saya, statnya, sama-sama nol foto, sama-sama nggak bisa. Dikasih challenge 4 juta sebulan, kita harus dapat. Gitu ya. Ada yang, aduh ini sulit. Ada yang, oke, saya coba. Saya termasuk yang begitu ya. Oke, saya coba. Meskipun pertama kali saya itu masuk hanya untuk belajar iklan. Saya ini tertantang, oke, saya bisa. Saya akan coba, saya akan loloskan. Gitu ya. Dan puji Tuhan sudah 3,4 juta. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai 4 juta. Ya, padahal launchingnya baru hari ini. Jadi banyak yang belum daftar. Ya, jadi saya berharap sekali Anda itu punya growth mindset. Ya, coba diketik growth mindset. Nah, supaya masuk ya di otak. Saya harus punya growth mindset. Jadi kita itu selalu evaluasi apa yang salah dengan cara kerjaku ya. Kurang melakukan apa ya aku ya. Jadi kalau gagal-gagal nggak ada masalah, nggak ada kata gagal. Cuman tambah satu lagi.
belajar lebih lagi gitu ya. Jadi growth mindset-nya itu ditumbuhkan. Bulan ini belum bisa, enggak apa-apa. Saya memberikan kesempatan bagi yang Anda di kelas AI, enggak bisa. Batch 1. Kita akan buka batch kedua. Anda saya kasih voucher 100%. Supaya apa? Bisa belajar lagi. Enggak bisa bulan pertama, bulan kedua pasti. Nanti kalau Anda ikut kelas IG, saya persilakan seperti itu. Batch 1 belum bisa, enggak bisa ngikuti, Bu. Bingung. Karena terlalu banyak. Enggak apa-apa. Anda bertumbuh 1% sudah bagus. Bulan depannya ikut lagi, saya kasih voucher 100%. Pokoknya Anda bisa. Yang satunya 1 bulan, yang satu 3 bulan. Enggak apa-apa, pokoknya bertumbuh kan sudah bagus. Gitu aja. Itu namanya growth mindset. Supaya apa? Ini loh, aktivitas otaknya ini loh, merah-merah ini. Bertumbuh. Kabel-kabelnya di otak itu nyambung. Sehingga kita menjadi lebih pintar. Kalau kita punya growth mindset. Enggak apa-apa. Belum bisa, enggak apa-apa. Enggak secepat yang lain. Enggak apa-apa. Kita enggak bersaing dengan orang lain. Kita hanya bersaing dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita lebih baik daripada kemarin? Gitu ya. Jadi nanti begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, berkatalah kepada diri sendiri, saya harus growth mindset. Nggak apa-apa, sekarang nggak bisa. Coba lagi sampai bisa. Video 1 kali saya nggak bisa. Tapi 5 kali masa nggak bisa sih saya? Ada yang dengerin 10 kali baru bisa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Enaknya pembelajaran kan gitu. Kalau misalnya ada ikut di kelas gitu ya, Bu, nggak bisa ngikuti ulangi. Ya marah ya gurunya ya. Yang lain gimana? Kalau video kan enak. Belum paham saya. Setelah lagi aduh, nggak paham, tak rangkum kan gitu. Aduh, tak screenshot setiap langkahnya supaya aku bisa, kan gitu. Jadi kita kan bisa ngulang-ngulang sesuka hati, sesuai kecepatan kita, nggak masalah. Pokoknya ini, otaknya makin panas, ini berarti ada growth mindset, ada pertumbuhan. Kalau fixed mindset, nggak ada. Nyerah, udah, tak taruh kelasnya. Nggak cocok untuk aku. Nah, itu orang fixed mindset. Gitu ya. Tapi kalau growth mindset, Anda bisa ulang berkali-kali. Ya, saya akan menyediakan sarana itu supaya Anda bertumbuh setiap kali ya, setiap kali boleh ikut lagi, boleh ikut lagi. Ya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan ya, fixed mindset, growth mindset. Yang fixed mindset itu percaya kecerdasan bawaan lahir. Yang growth mindset percaya kecerdasan dapat dikembangkan. Oke? Semoga Anda growth mindset. Yang kedua, fixed mindset itu fokus pada hasil. Sedangkan growth mindset percaya pada proses. Pokoknya saya tumbuh 1% setiap hari. It's okay, gitu ya. Yang ketiga adalah fixed mindset itu mengejar apa yang bisa didapat sekarang. Bulan ini challenge-nya gini, harus dapat. Kalau nggak dapat, nggak seneng gitu ya. Sedangkan growth mindset, nggak apa-apa, nggak bisa sekarang. Pokoknya kan masa depan saya nanti cerah ceria, begitu. Ya. Yang keempat, kalau ada skor buruk diterima, dia langsung bilang, aku memang nggak bisa, aku memang nggak cocok. Tapi kalau orang punya growth mindset, skornya buruk, nggak apa-apa. Usahanya berarti masih kurang. Saya akan berusaha lagi bulan depan. Begitu ya. Yang kelima, fail, kata F gitu ya, nggak lulus gitu ya. Mereka bilang itu gagal. Sedangkan growth mindset itu bilangnya, ini not yet, ini belum berhasil. Begitu ya. Saya akan coba lagi, saya akan bertumbuh lagi. Jadi, saya berharap ya, Anda semua ketika mengalami kegagalan-kegagalan, nggak bisa, jangan ngomong gagal. Ngomongnya not yet. Not yet itu belum berhasil. Nggak ada fail. Fail gagal. Ini sebuah sekolah di Cicago. Ketika mereka belum lolos, grade-nya ditulis not yet, bukan F, bukan fail. Sebab jika kamu fail itu artinya gagal, seakan nilainya 0. Tapi kalau not yet, berarti kita dalam proses belajar. Not yet itu memberi mereka jalan menuju masa depan. Gitu ya. Jadi kelas saya akan didesain dengan growth mindset. Supaya apa? Anda belajar mandiri, Anda belajar sendiri sesuai dengan kecepatan Anda. Ketika Anda gagal di kelas pertama, Anda masih bisa ikut di kelas kedua. Minta vouchernya ke saya, supaya bisa ikut lagi kelas kedua. Kita akan bukain buat Anda. Pokoknya Anda bertumbuh setiap hari. Gitu ya. Nah, jadi Anda belajar menggunakan otak, mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Jadi jangan ngomong, saya gaptek gitu. Gagap teknologi. Enggak, saya belum punya skill ini. Gitu aja loh. Solusinya kursus. Gitu. Ya. Fokus pada pencarian solusi. Anda kalau punya anak, enggak ada anak ngecap dirinya gaptek. Yang ngecap itu siapa sih? Ibu-ibu. Merasa diri gaptek itu. Anak-anak itu selalu semangat untuk belajar hal yang baru. Jadi gaptek itu adalah labeling. Labeling diri. Hilangkan label itu. Yang perlu Anda lakukan adalah, saya mau belajar.
gitu ya. Terus memperbaiki cara pikir. Caranya adalah stok kalimat positif yang banyak. Punya mentor yang berkalimat positif, punya komunitas yang kalimatnya positif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, aduh aku nggak bisa, memang nyerah, aku gini, semuanya komunitas, ayo growth mindset, gitu ya, diteriaki semua. Ayo pasti bisa. Ayo itu cuma mental block, begitu. Ya, jadi grup itu adalah tempat kita belajar. Tidak ada japri ke pengajarnya. Kalau japri kita anggap les privat. Ya, les privat harganya 450.000. Jadi jangan japri. Belajarnya di grup. Kenapa komunitas itu akan menolong? Dan ilmunya memang semuanya ada di grup Telegram. Nanti mentornya tinggal mention, ini loh yang dipelajari di sini. Jadi gunakan grup untuk belajar. Karena harga kursusnya adalah harga grup. Gitu ya. Dan berlatih mencari solusi dan berpikir hal yang positif. Gitu ya. Nah, Anda perlu ini ya. Ini pernah saya putarkan. Apa saya putarkan lagi. Saya suka sekali film ini. 한 번에 되는 사업이 없어. 경험을 쌓는다 생각하고 그건 경험이 아니라 삽질이죠. 지도 없이 배 타면 죽는다고. 태풍을 만나든 조수를 만나든 죽는다고. 난 그 항해가 꽤 근사했어요. 실패했지만 후회는 안 해. 지금도 앞으로도. 항구님 말대로 지도 없이 떠나면 죽을 수도 있죠. 근데 살아남을 수도 있습니다. 그리고 그런 사람들이 길을 만들죠. Jadi ini saya ambil dari drama drakor ya, startup. Bagi Anda yang merintis bisnis, Anda menurut saya bolehlah ambil waktu untuk nonton ini. Supaya apa? Anda mendapatkan semangat. Di sana ada sebuah perjalanan bisnis yang sangat keren. Jadi Anda yang sedang merintis bisnis boleh nonton ini. Tiap malam saya suka nonton drakor ya, satu seri gitu. Nggak 10, cuma buat tidur. Ya. Karena Anda baru akan menyadari sebuah bisnis dan dagang itu begitu berbeda. Bisnis sama jualan itu begitu berbeda. Dalam sebuah bisnis kita itu selalu perlu sebuah tim, sebuah sistem untuk membuat bisnis itu running. Masalahnya dalam merintis bisnis, di awal-awal mungkin kita belum profit. Kita butuh mentor, kita butuh CEO yang memiliki visi ya. Jadi kalau Anda masih di kuadran S, misalnya buka catering, belanja sendiri, masak sendiri, kirim sendiri, cuci-cuci sendiri, ngeblak malamnya, begitu ya. Semakin Anda rame, ya makin sibuk, makin capek. Kalau bisnis, enggak. Anda siapin sistem. Anda pakai orang-orang, sampai bisa running well tanpa Anda. Butuh pasti biaya besar. Tempat untuk menjalankan bisnis ya. Skill yang cukup, sistem, mentor. Nah, enaknya produk digital kita nggak perlu itu ya. Tapi saya sendiri juga membuat sistem. Nah, masalahnya mentor tadi di Drakor Startup itu lidahnya tajam luar biasa. Jadi berkali-kali mereka itu berusaha menjatuhkan mental mereka karena terlalu jujur gitu. Tapi memang apa yang dikatakan mentor ini sangat akurat. Gitu ya. Nah, sampai PT-nya ini ya Samsung Tech ini maju luar biasa dan akhirnya mereka ingin global. Nah, ini kan konsul ya namanya mentornya kok. Nah, ini ada yang tokohnya namanya 6 dosan itu konsul kan, terus mentornya bilang, nggak mungkin kamu itu global gitu. Nah, yang 6 dosen bilang, kalau nggak berhasil pun nggak apa-apa, jadikan pengalaman, nggak apa-apa kok gagal. Itu kalimat yang luar biasa yang saya langsung ambil, saya cuplik untuk menjadi kekuatan bagi teman-teman. Nggak apa-apa kok, not yet itu. Pokoknya saya bertumbuh. Satu lagi video yang sangat powerful, ini dibagikan oleh Foni. Most of the time, good things don't come easy. Jadi seringkali hal yang baik itu justru hal yang memang membutuhkan perjuangan. Jadi ada beberapa momen-momen sekarang ini yang aku tuh merasa happy banget gitu. Yang kalau dipikir-pikir, aduh sampai kesini susah banget. Ya itu membutuhkan perjuangan gitu. Bahwa kan ada orang yang kayak, if it doesn't come easy for you, then maybe it's not meant to be for you. Ada tuh juga persepsi-persepsi seperti itu gitu. Tapi kayaknya aku punya apresiasi baru sih untuk perjuangan, untuk konsep perjuangan. Kadang-kadang patut kok kita perjuangkan dan mungkin memang sulit. Dan bukan berarti itu pathway yang salah. Malah mungkin itu pathway yang sangat-sangat baik, tapi ya perlu kamu perjuangkan. Good things dan
don't come easy. Jadi hal baik mungkin tidak datang dengan mudah. Kita mau ngubah dagang kita menjadi bisnis. Kita mau mencapai income yang jauh lebih baik. Sehingga kita belajar skill yang baru. Dan itu nggak mudah. Di tengah jalan Anda akan berkali-kali mau berhenti dan putus asa. Mengapa saya memberikan materi ini? Supaya Anda ingat. Supaya Anda nempel impian Anda. Sehingga ketika Anda mau berhenti, Anda bilang ke diri Anda, memang bangun bisnis itu butuh perjuangan. Dan ini kendaraan yang tepat. Dan saya layak untuk memperjuangkan ini, karena hasilnya akan besar. Setiap hal yang baik itu butuh perjuangan. Semoga ini ya, video ini saya sudah taruh di grup, di tele. Semoga ini menjadi kekuatan bagi Anda. Ketika nanti di masa sulit, Anda harus ingat. Ini layak tak perjuangkan ini. Belajar mati-matian. Kenapa income-nya besar di sini? Saya layak menyediakan waktu untuk belajar ini. Karena hasilnya akan besar. Jangan pernah menyerah. Oke? Kegagalan bukanlah suatu kesalahan yang patut ditertawakan. Ketidakberanian dalam mencoba yang sebenarnya pantas untuk dicoba. Kalau Anda gagal mencapai target Anda, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan Anda bertumbuh, bergerak maju. Kalau nggak berani mencoba, itulah yang pantas untuk dicibir. Entah Anda merasa terlalu muda, terlalu tua. Nah, ini adalah tokoh yang sangat terkenal karena tua pada waktu merintis bisnis. Umur 65 tahun. Dia baru bikin resep Kentucky Fried Chicken dan dia jalan dari pintu ke pintu. 1000 kali penolakan. Suksesnya di atas usia 70 tahun. Gila nggak? 1000 kali penolakan. Ya, dia nawarin resepnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha walaupun di usia yang sangat tua. Itulah yang dibuktikan oleh Kolonel Sanders ya. Kisah inspiratif jatuh bangun dari pendirinya KFC ini menjadi kekuatan bagi kita. Usia siapa yang di sini merasa paling tua? Ya. Jangan pernah menyerah. Kolonel Sanders mulai usahanya umur 65. Kalau Anda belum 65, berarti masih boleh ngerintis usaha. Oke? Di balik kegagalan terdapat 2 keuntungan, yaitu keuntungan untuk belajar, menemukan cara yang lain, dan keuntungan untuk memperkuat mental. Saya sering gagal, dan itu menjadikan pendampingan saya buat yang gagal itu powerful. Saya salah nge-set bonus, salah transfer, salah ngecek jaringan, kehilangan ini dan itu, banyak sekali kisah kerugian, kebanjiran, kehilangan. Sehingga kalau saya ngomong itu powerful. Kenapa? Saya sudah ngalami itu. Semua agen curhat gini-gini, saya cuma senyum. Saya pernah ngalami itu. Kalau Anda tidak pernah ngalami itu, Anda tidak bisa menguatkan orang lain. Jadi it's okay. Semua kisah Anda nanti akan menjadi story keberhasilan Anda. Bahwa Anda tidak pernah menyerah. Gitu ya. Jadi pengalaman kegagalan itu adalah ilmu yang lebih berharga daripada cerita kesuksesan. Setiap kali Anda belum berhasil, katakan seperti Thomas Alva Edison. Itu saya nggak gagal. Saya baru saja menemukan satu lagi cara yang belum berhasil. Saya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Baru nanti sisa sukses. Ya, motivasi melulu begitu ya. Ya, saya tahu motivasi gini nggak akan bertahan lama. Tapi ingat, mandi juga akan bertahan lama. Itulah alasannya kita mau melakukan setiap hari. Kita mandi setiap hari. Motivasi ini kita dapatkan di mana? Buka kalau di Traveliogen itu ada video Danny Roadmaps. Setiap hari dengerin satu video. Supaya apa? Bersih-bersih otak terus. Merasa tidak bisa belajar lagi. Merasa tidak bisa belajar lagi. Video-video motivasi setiap hari dengerin secara pribadi. Supaya apa? Anda bertumbuh setiap hari. Ya, jadi waspadailah self-talk ini hati-hati. Ya, self-talk ini hati-hati. Jadi ada 6.000 self-talk ya setiap hari, banyak yang negatif, banyak yang positif. Mana yang menang? Yang paling banyak diberi makan. Jadi kalau misalnya Anda punya self-talk yang lama, saya gaptek, ganti yang baru. Saya tidak mau ngomong gaptek. Oke, saya belum bisa, saya perlu belajar apa? Anda mungkin merasa terlalu tua. Anda harus bilang bahwa itu adalah benefits of its keuntungan usia. Ya, kalau Anda sudah tua tapi masih merintis itu orang lebih kasihan pada Anda. Yang ketiga, orang ngomong introvert. Nah, ini Denny Santoso sama saya ini, saya introvert. Introvert bisa sukses. Ganti ya.
Pemalu, self-talk lama. Kita bilang, pemalu bisa berubah. Agen saya itu banyak yang diajak pertama kali kenalan aja malu. Sekarang sudah jadi pembicara-pembicara. Pemalu bisa berubah. Takut ditolak, jadi pengalaman. Tidak punya teman, bagaimana punya teman? Tidak punya waktu, atur waktu bagaimana punya waktu. Tidak bisa ngomong, bagaimana bisa ngomong? Ikut kelas public speaking kan gitu. Ya. Jadi benar-benar kita melakukan ini kita waspadai gitu loh. Jadi ketika kita aku takut ngomong di grup. Nah, harus tanya, memangnya kenapa? Kalau ngomong di grup, kelihatan bodohnya ya memang belum bisa kok. Memang kenapa kalau kelihatan ini belum bisa? Harga diriku ternoda. Waduh. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita akan belajar ya bahwa kuasai dulu pikiran. Kalau kita thinking, kita bisa mikir dengan baik, feelingnya nanti kita bisa kuasai. Tindakan akan menjadi realita. Jadi kalau kita berpikir sukses, kita akan berperasaan sukses, kita akan melakukan tindakan-tindakan sukses, baru sukses. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menguasai skill? Saya sudah menyiapkan, ini dari pemula sekali, kursus digital marketing ini untuk pemula. Yang pertama belajar AI ini penting sekali. Kenapa? Kemajuan zaman ini saya merasakan sekali. Saya dulu kena ChatGPT sudah lama, tetapi saya tidak bisa menggunakan. Begitu saya ikut Rich Creator Incubator itu dahsyat sekali cara menggunakan ChatGPT, prompt-promptnya diajarkan, dan itu yang saya ajarkan. Dan itu mempermudah hidup kami semua yang belajar AI dalam seminggu ini ya. Teman-temannya sudah beli kelasnya, ada yang sudah mendahului beli. Mudah sekali ternyata ya. Jadi kuasailah AI. Yang kedua, kita belajar posting di optimasi IG kelas ini. Jadi sudah bisa nih, tapi bagaimana cara jualannya kalau kita nggak mengerti optimasi Instagram? Ya kalau di RCI nggak ini ya, Facebook nggak laku ternyata. Yang laku Instagram. Ya udah kita belajar Instagram. Saya sendiri penguasa di Facebook. Instagram nol putul, saya nggak terlalu bisa. Ya oke, kita belajar. Saya ada guru yang sangat expert di IG yang dia dalam waktu 3 bulan menghasilkan income 27,5 juta. Nah, itu yang ngajarin kita. Yang ketiga, kita belajar Canva with AI. Ternyata ya, tadi saya, Canva itu luar biasa. Saya ngetik aja. Saya minta gambar begini ini dibuatin sama Canva. Ya, luar biasa Canva ini. Luar biasa untuk carousel, untuk apa. Wah, banyak sekali. Kita akan belajar di sana. Belajar CapCut dengan AI. Kemudian kita harus belajar public speaking. Ada sih metode faceless ya, tanpa wajah. Ada. Tetapi saya tetap, kalau misalnya Anda memang mau income besar, Anda harus public speaking. Salah seorang pembicara kemarin di RCG Malang itu adalah Ko Samuel. Itu introvert abis. Jadi selama ini dia bikin kontennya itu faceless, gitu ya, atau cuman sekilas, cuman dikasih teks. Saya tanya, kenapa kok mau maju? Kenapa kok mau public speaking? Income-nya sudah besar kok. Dia bilang, kalau saya mau naik lebih tinggi, saya tidak bisa stay di posisi ini. Saya tidak bisa naik lebih tinggi kalau saya tidak belajar berbicara di depan. Sampai kapan saya cuma income segini? Saya pingin income 100 juta per bulan. Dan saya harus menerobos batas saya. Jadi impiannya lebih besar daripada ketakutannya. Sehingga dia belajar. Dia dengerin binaural audionya Denny Santoso, PD public speaking sama seminggu. Jadi dia masih takut, dia rilis. Dia maju. Kenapa? Dia tahu dia harus melewati ini. Saya akan membuka kelas juga public speaking. Kemudian kita belajar menjadi affiliate dan menjadi content creator. Nah, 2 kelas ini disiapkan sudahan oleh Traveling. Nah, saya tahu kesulitannya orang untuk masuk sebagai afiliator atau content creator ini nggak ngerti dasar-dasarnya. Karena itu saya bikin dasarnya, supaya Anda nanti lolos jadi content creator, sudah bisa produksi digital marketing, bisa kampanye, bisa desain landing page-nya, bisa CapCut-nya, sehingga ketika masuk itu sudah nggak judek dengan hal-hal dasar. Anda langsung melaju dengan kecepatan yang tinggi. Gitu ya. Ini desain saya. Ada yang mungkin 3 bulan, 6 bulan lolos, ada yang setahun, nggak apa-apa. Yang pasti, meskipun lebih lambat pun Anda berprogres, dan setahun lagi sampai jumpa di angka 10 juta per bulan. Gitu ya. Aminkan aja, malaikat lewat ya. Nah, kenapa saya ngajarin tentang mindset? Karena membangun bisnis itu tidak instan. Anda perlu berproses, dan Anda perlu mentor. Ya, mentor itu
Jadi Anda itu belajar les di sini bukan sekedar bisa AI, sekedar bisa Canva, sekedar bisa CapCut, sekedar bisa posting. Anda mungkin kalau enggak punya mentor, Anda enggak ngerti caranya posting yang benar, bagaimana mengarahkan itu ya. Nah, ini saya sebagai mentor yang akan membimbing Anda dalam 6 bulan itu ya. Itu saya sudah tahu arahnya gimana. Sehingga cara postingnya pun saya ajari. Bukan hanya sekedar ngerti bisa AI. Tapi posting apa setiap hari. Itu kita ada kurikulum untuk ngajari. Supaya Anda punya personal branding, product branding, business branding. Itu kita ngajarin semuanya di dalam kelas AI. Gitu ya. Oke. Jadi salah satu yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah AI ini ya. Menggunakan AI untuk kemudahan dan percepatan membuat konten di sosial media. Kenapa kelas ini ideal untuk Anda? Anda akan sangat efisien waktu, ya. Saya cuma ngomong gitu ya di Google Board saya, buatkan saya postingan copywriting untuk ini, jadi langsung. Saya bikinkan webinar ini topiknya ini tujuannya ini jadi semenit Anda akan mengalami efisiensi waktu ketika Anda ngerti AI, ngerti ChatGPT. Anda bisa bikin foto-foto yang menarik, ya, sehingga ketika Anda ikut kelas ini pendapatan Anda lebih cepat naik dan Anda mendapatkan bimbingan langsung dari guru-guru dan dari saya, ya. Oke. Ya, ini adalah tim pengajar di Jagoan Digital Academy, ya. Jadi saya nanti perkenalkan ya satu-satu, tapi terutama memang kita di kelas AI ya untuk Yen aja begitu ya. Ini yang saya quote yang saya suka. AI memang nggak akan ini ya menggantikan manusia, tetapi manusia tanpa AI akan digantikan oleh orang-orang yang mengerti AI ya. Jadi AI ini sangat penting kita belajar supaya Anda bisa punya ini ya, punya skill yang untuk ngebus pendapatan Anda. Gitu ya. Saya boleh panggilkan Ibu Yen untuk memperkenalkan untuk kelas AI-nya ya. Silahkan Ibu Yen. Baik, terima kasih Bu Jen. Suara saya terdengar jelas Bu Jen? Jelas. Oke, jelas. Oke, ya selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke, bisa tolong slide-nya? Iya, oke, terima kasih. Iya, teman-teman, saya terus terang terpukau ya dengan pembahasan atau brainstorming dari Bu Jen tadi. Kita di Faras itu memang sudah beberapa kali mendengarkan beliau berbicara gitu ya. Tapi kali ini wah benar-benar ya, benar-benar memukau gitu. Saya dulu juga ya dulu adalah ya fixed mindset, tapi diubah. Setelah di Faras ini saya benar-benar diubahkan. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yen, saya domisili di Bandung. Saya berprofesi sebagai karyawati swasta di suatu perusahaan. Saya juga penulis. Saya juga menjalankan bisnis Faras dan juga sekarang saya akan mendampingi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk belajar di kelas AI. Seperti itu ya. Nah, nama kelas kita ini rahasia melejitkan omset dengan AI. Jadi buat teman-teman yang mau melejitkan omset gitu ya dengan teknologi yang canggih gitu ya. Sekarang ini sudah zamannya zaman teknologi. Kita sudah tidak bisa lagi mengambil cara yang lama. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk perkembangan bisnis kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Next-nya, Bu. Ya, ini tadi Bu Jen sudah sempat menyampaikan bahwa tim Jagoan Digital Marketing ini ya ada 7 orang. Ada Bu Jen sebagai CEO, lalu ada Bu Melita, Bu Katarina, Bu Maria, lalu juga ada Pak Ari, Pak Bayu, dan juga saya sendiri. Nah, kami tergabung di dalam tim Jagoan Digital Marketing yang ingin bersama-sama gitu ya
bersama Bu Jen yang memiliki visi yang begitu luar biasa ya untuk mendampingi 1000 entrepreneur ya, gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Next. Baik, di kelas AI ini, lesson plan yang akan kita pelajari itu sampai hari ke-7 itu sebenarnya padat ya menurut saya. Tiap hari kita akan mempelajari materi-materi yang luar biasa. Jadi materi inilah yang nanti akan bisa teman-teman gunakan, teman-teman bisa praktekkan gitu ya untuk di bisnis masing-masing. Jadi tidak hanya untuk di satu bisnis, ini bisa untuk semua bisnis ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tidak ada batasan bidang. Semua bisa menggunakan kecanggihan AI ini. Seperti itu. Next. Dan lesson plan ini juga yang dasar ya. Dasar, jadi sangat diharapkan semua peserta yang akan ikut kelas itu bisa belajar, bisa memaksimalkan gitu ya, tiap harinya selama masih di kelas itu untuk bertanya, yang belum bisa boleh, sebebas-bebasnya kami kasih kesempatan untuk bertanya. Cuma ini ya, tolong diperhatikan di grupnya nanti ya, teman-teman ya, jika ada pertanyaan yang sama gitu bisa dipelajari dulu gitu ya, sehingga pertanyaannya tidak berulang, seperti itu. Oke, pelajaran pertama ini ada foto profile. Foto profile ini teman-teman bisa buat itu menarik ya. Jadi ini adalah daya tarik kita untuk bermain di online khususnya agar para audiens, para ini ya, apa, calon konsumen kita itu bisa melihat, oh ya ternyata kita ini juga canggih gitu ya. Foto yang kita pakai pun ini sudah bagus menggunakan AI seperti itu. Nah ini ada karikatur ya teman-teman. Ini saya akan memberikan ini prompt-nya itu 3 dimensi, 4 dimensi dan juga 6 dimensi. Nah ini ada yang terbaru ini 6 dimensi ini saya merasa ini lebih apa ya, lebih enak, menarik gitu ya. Next. Nah, ini juga teman-teman untuk foto profile ini juga nanti akan diberikan cara untuk membuat sehingga bisa apa? Tampil nomor teleponnya seperti itu. Jadi terlihat ya untuk menghubungi foto kontak ini apa? Identitas kita lah seperti itu ya. Jadi seperti bio kita ada nomor telepon sehingga nanti calon konsumen itu bisa langsung menghubungi kita, seperti itu. Jadi kita buat cantik semenarik mungkin. Teman-teman bisa improvisasi sendiri nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Next. Hari kedua kita akan belajar membuat logo. Logo ini juga akan berguna bagi kita, bagaimana kita akan memberikan apa ya, kalau logo ini biasanya ada filosofi kah gitu ya, ada visi misi kita kah gitu. Nah, itu kita bisa tuangkan nanti di logo. Silakan nanti teman-teman berkreasi. Next. Hari ketiga kita akan membuat desain penghargaan. Nah, desain penghargaan ini akan menarik ya jika teman-teman berada di bisnis yang nantinya akan ada mitra-mitra. Nah, ini bisa dipakai untuk memberikan seperti apa ya, penghargaan gitu ya dalam bentuk gambar seperti ini. Ini bisa dibuat sendiri, teman-teman bisa berkreasi nanti ya. Silahkan. Jadi tidak terbatas ya kreasi untuk AI ini, silahkan mencoba sepuas-puasnya. Next. Lalu hari keempat ini kita akan belajar tentang personal branding dan juga business branding. Nah, personal dan business branding ini sangat penting bagi kita seorang pebisnis. Bagaimana kita akan membuat postingan atau konten itu yang memperkenalkan personal kita atau bisnis. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nanti akan belajar di kelas di hari keempat. Nah, di sini juga nanti ada materi juga yang akan diselipkan ya di materi di hari keempat ini ada Canva-nya seperti itu ya. Next.
Nah, ini untuk hari kelima ini ada desain produk. Desain produk ini kita akan berimprovisasi, kita akan membuat satu kreasi untuk produk kita agar tampil itu lebih menarik. Nah, seperti ini lihat ya, Kenzen ini sebenarnya produk di Paras ya. Tapi teman-teman ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa membuat sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing seperti itu ya. Ini juga ada mata Naya, ini vitamin mata, jadi dibuat nanti di dalam prompt, teman-teman mau membuat seperti apa gambarnya, itu nanti bisa berkreasi di promptnya. Oke, next. Nah, ini kemasan snack. Kemasan snack juga bisa dibuat secantik ini ya, teman-teman ya. Kira-kira ini enggak ya, antusias nggak nih untuk belajar? Ini cantik loh, lucu-lucu lagi. Saya terus terang ini sangat suka mengulik AI ini ya. Tapi harus direm karena juga harus mengerjakan yang lain ya. Tapi benar-benar ini akan membuat teman-teman itu menjadi lebih kreatif nantinya dan juga pastinya akan lebih membantu teman-teman menyingkat waktu ya untuk membuat satu konten itu yang pastinya menarik seperti itu. Next. Nah, untuk ini selain kemasan ini teman-teman juga nanti akan bisa membuat miniatur ya. Miniatur ini seperti ini rumah sehat. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Sangat lucu gitu, sangat menarik. Kalau buat saya pribadi ini sangat menarik gitu ya. Sehingga orang yang melihat itu wow, itu sangat ini ya, sangat bagus gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar ya. Oke, next. Ini kita membuat satu konten itu ya sesuai dengan produk kita masing-masing. Ini dicontohkan adalah minyak Faras. Nah, kita membuat satu prompt gitu ya, satu prompt itu yang menjelaskan di minyak ini kandungannya ada apa. Nah, seperti ini kan ada jahe, ya, ada beberapa herbal itu yang dibikin gitu ya. Nah, gambar produk kita sendiri kita tempelkan seperti itu ya teman-teman. Ini akan diajarkan caranya bagaimana cara menempelkan produknya seperti itu. Next. Lalu untuk hari ke-6 itu ada belajar tentang storytelling. Nah, seperti ya. Dari satu gambar itu kita bisa bercerita itu berpanjang ya. Tapi kadang untuk orang yang tidak tulis nanti akan berikan materi bagaimana kita menggunakan AI agar kita bisa mendapatkan ide katanya itu seperti apa. Nah, seperti ini kan saya buatnya itu tim JDA ya, yang sedang ngopi bareng gitu. Yang aja yang wanitanya aja, yang prianya belum dimasukkan gitu ya. Jadi ini cerita awal di satu komunitas ya. Kita saling ya mengeratkan ya, mengeratkan. Nah, ini karena suara terputus-putus. Iya, putus-putus, Yin. Oh, aduh, ini sepertinya sinyal. Apakah sudah jelas, Bu? Belum. Saya ambil alih ya, Yin, supaya terdengar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, teman-teman, ini jadi kita bisa bikin quote, kemudian bisa seperti teman-teman begini yang ngumpul, kemudian diganti wajahnya kayak gini. Nah, ini menimbulkan ya kenangan lama, kemudian kita bisa colek-colek begitu ya. Oh iya, sorry. Ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya mulai materi hari ke berapa ya, Yan? 4 atau 5 ya, kita sudah belajar ChatGPT dengan sangat intensif ya. Ini bukan hanya gambar-gambar doang. Tapi kan ChatGPT itu nggak bisa dipresentasiin gimana gitu. Nah, jadi kita akan belajarnya yaitu kita tunjukinnya gambar-gambar. Tapi sebenarnya ChatGPT sudah mulai hari ke-4 ya sebenarnya ya.
Kemudian, nah ini apa? Kita ada konten untuk interaksi. Jadi gini, kemarin itu ya memang senada ya sama Denny Santoso ya. Jadi gini, kita itu kalau di sosmed kita jualan produk itu nggak ada yang ngeliatin. Kenapa? Karena sosmed itu tempatnya apa? Tempatnya ngobrol, tempatnya apa berelasi. Jadi kalau orang cari produk, mereka kemana? Ke marketplace. Jadi sebenarnya sosmed itu bukan tempatnya jualan. Upload Faras Ready itu sudah bukan begitu tempatnya sosmed. Kalau misalnya Anda terus-menerus melakukan itu, tidak akan ada yang mampir, tidak akan ada yang lihat sosmed Anda. Meskipun teman Anda 2.000, 3.000, tapi kalau Anda dengan cara yang salah, itu nggak bisa. Jadi jangan product oriented. Yang diajarkan kemarin sama Denny Santoso adalah attention. Mengapa kita ngajarin pertama di kelas pertama adalah Bing AI, ya, mengajarin AI ya. Attention. Wih, keren ya. Wih, lucu ya gambarnya ya. Apalagi kayak gini nih ya. Wih, kok ada apa artis-artis foto sama kita. Ini kan menimbulkan apa? Interaksi. Yang dicari itu mesti. Attention. Attention. Pada waktu di sosmed supaya orang itu berinteraksi dengan Anda, ada attention. Anda harus menarik perhatian mereka. Kenapa kita pakai foto bersama begitu ya? Attention. Supaya teman-teman kita itu noleh, kita lagi belajar apa, dan kemudian menimbulkan keinginan, dan akhirnya Anda bisa affiliate produk Anda begitu ya, apa produknya kita untuk dijual ke mereka. Tujuannya pokoknya apa? 5 orang supaya Anda kursusnya gratis, bisa ikut berikutnya kursus berikutnya gratis lagi, pikirannya gitu ya. Jadi memang ilmunya boleh dipakai, tetapi kalau misalnya pakai ilmunya bisa gratis kan menyenangkan, apalagi jadi sumber income gitu ya. Jadi attention itu kita ajari dengan ini, gitu ya. Kemudian kemudahan kita ngajari pakai ChatGPT ya. Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT di ini di Zoom ini? Keren sekali ya, ChatGPT itu sangat mempermudah sama sangat mempercepat kita, dan itu kita akan ajari dengan intens. Nah, tadi prompt-nya itu, waduh Bu, kok produk-produknya produk-produk bukan produk saya, gampang di ChatGPT itu ya. Nanti ChatGPT itu kita bisa bilang gini, saya buatkan dong prompt untuk gambar di aplikasi ini begitu ya. Di aplikasinya untuk gambar itu kita minta gambarnya itu tadi saya bilang ya, wanita dengan kecepatan mengendarai mobil dengan berkecepatan tinggi, kasih itu dong nuansa yang speed gitu ya, yang kecepatannya tinggi. Apa sih promptnya kayak gitu? Udah, saya tanya ChatGPT, dia buatin prompt, kemudian kita copy, dimasukkan di aplikasinya yang bikin gambar itu. Entah kita nanti pakai Bing AI, Leonardo AI, pokoknya sama. Intinya pakai Canva pun sama. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya kita ngajarin itu sudah semuanya bisa dilakukan. Keren pokoknya ya. Pokoknya luar biasa sekali, Anda akan merasakan semua menjadi kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin bukan hanya pebisnis yang tadi bergabung, mungkin Anda adalah pembicara gitu ya. Anda bisa bikin naskah khotbah, naskah pidato, apapun pakai ChatGPT. Semenit jadi, benar-benar semenit jadi. Jadi dia itu mengumpulkan data-data banyak sekali ya, karena dia robot. Dia kumpulkan data-data, kemudian dia keluarin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hitungannya detik, hitungannya detik. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini kelas kita. Oh, sebentar. Ya. Ya. Nah, kelas kita itu tergabung di dalam Tribelio. Tribelio itu kayak platform ya, kayak marketplace-nya tuh, kayak Shopee-nya atau kayak Tokopedia-nya. Jadi Tribelio ini adalah tempat kami meletakkan produk. Gitu. Nah, kenapa saya pilih Tribelio? Yang pertama karena yang punya teman saya, Denny Santoso. Dan saya tahu dia pinter dan income-nya miliaran per bulan. Sehingga ketika saya ikut Tribelio, saya dapat ilmunya Tribelio. Jadi mentornya sukses. Memang dia income-nya miliaran per bulan. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau punya income miliaran per bulan,
harus punya mentor yang income-nya miliaran per bulan. Karena kalau misalnya mentornya iklan kecil-kecilan, ya hasilnya kecil. Kalau mengerti mentor yang iklannya miliaran, makanya hasilnya miliaran. Mulai dari yang kecil. Tetapi kalau kita punya mentor yang luar biasa, itu kita ikuti kecepatannya. Anda mungkin pernah tahu ilustrasi 2 mobil, yang satunya itu kecepatannya misalnya 50 km per jam, Anda di belakangnya. Pelan kan? Anda ikut pelan. Tapi begitu yang depannya itu ambulan, kecepatannya 100 km per jam. Maka Anda itu karena ingin ngikut, Anda kecepatannya tiba-tiba menjadi tinggi. Itulah pentingnya punya mentor yang sudah sukses. Supaya Anda itu kecepatannya sangat tinggi. Gitu ya. Mengapa Travelio ada mentor sukses di sana? Yang kedua adalah ternyata dia itu menyediakan affiliate 4 tier ini. Sehingga kita itu ketika jualan produk di Travelio, kita itu memang menyediakan 4 lapis untuk pembagian persentasenya, nanti saya jelas. Gitu ya. Yang ketiga, dia itu bukan hanya platform ya, tetapi dia menyediakan bimbingan. Nah, Anda mungkin pernah jualan di Shopee, di Tokopedia, nggak ngerti, nggak ada bimbingannya. Kalau di Travelio itu memang produk digital yang taruh sana, dan dia menyediakan bimbingan. Ada kelas-kelas yang dia sediakan. Ada Zoom-Zoom, berbagai Zoom yang kita bisa ikuti. Sehingga kita itu bertumbuh di dalam Travelio. Ya, kenapa saya milih Travelio? Nah, ini ya Dani Santoso. Jadi, kalau misalnya Anda mau income minimal 10 juta per bulan ya, di sini ini banyak sekali yang sudah mencapai income puluhan juta per bulan dari Travelio. Meskipun Travelio itu bisa dibilang setahun pertama ini dia baru bikin sistemnya yang seperti ini baru jadi ya, tapi ternyata sudah banyak yang sukses. Kemarin kita ketemu banyak orang yang sukses gitu ya. Jadi kita itu dimentoring sama mentor yang terbukti jago jualan dan bisa bantu Anda untuk memiliki income 10 juta pertama dari affiliate marketing. Saya ini juga muridnya begitu ya ceritanya. Nah, saya juga menuju ke 10 juta per bulan. Meskipun di bisnis saya sebelumnya saya sudah mencapai 80 juta per bulan ya. Sehingga ketika kita bergabung dengan Travelio, kita itu bisa pangkas waktu lebih cepat pokoknya. Terus resource-nya dia bagus sekali ya, dia bisa bikin landing page segala macam. Saya sudah nyelidiki, sangat bagus Travelio ini. Jadi Anda nggak akan ada sia-sia ketika gabung di Travelio. Nah, membership-nya Travelio untuk ikut join membernya Travelio itu ada akses membership senilai 100.000 per tahun, sehingga kita itu bisa akses produknya di sana, itu kita bisa affiliate-kan, kita bisa jualkan produk di sana itu kalau kita member di sana ya. Jadi kita dapat 20% dari setiap produk yang kita jual di Travelio. Nah, kenapa saya menyarankan Anda beli join Travelio dulu ya? Kelas saya itu nilainya di angka 200.000, 196 gitu ya. Ketika Anda gabung Travelio, Anda dapat diskonnya ya. Kelas saya ini saya perinci ya. Apa yang Anda akan dapatkan di kelas saya? Yaitu Anda akan mendapatkan 4 e-book senilai 396.000. Kemudian Anda akan mendapatkan webinar-webinar seperti ini. Kan lumayan ya, webinar-webinar seperti ini kalau saya jual akan mahal ya. Webinar ini ada 5 webinar yang saya siapkan yang terbuka untuk Anda berseri ya. Ada yang buat member, ada yang buat umum. 5 webinar yang nilainya 500.000. Ada support class, ada e-course, ada magic prompt, nanti saya tunjukkan ya. Ini semua untuk menaikkan omset penjualan Anda. Ya, jadi kelasnya kitanya memang beda. Kelas yang lain mungkin hanya tentang AI, tetapi saya itu ngajari sampai bisnisnya, sampai Anda bisa menghasilkan income-nya. Gitu ya. Sehingga launching price untuk hari ini 21 September hanya 196.000. Jadi ada kemungkinan bulan-bulan depan itu harganya balik ke sebenarnya kalau layak dijual itu di angka 500.000. Karena memang sangat baik ya. Nah ini ya saya siapkan Anda e-book. E-book ini ada 4 macam yang saya siapkan. Ada meal plan anak 30 hari. Ada tentang temperamen anak. Ada ide permainan anak supaya lepas gadget. Ada 30 ide bisnis buat ibu rumah tangga. Ada baca aja. Anda baca aja di sana. Keluar semua ide bisnisnya. Ide itu mahal ya. Ide itu mahal. Nah, ini terbuka ya. Anda bisa ambil, kemudian dengan ChatGPT Anda bikin lagi produk dari sini. Yang e-book yang Anda isi foto, video, dan sebagainya. Karena ini cuman sebagian kecil ya, cuman teks doang. Anda bisa ambil nanti per babnya, Anda taruh ChatGPT, kemudian jadi, dan itu jadi produk yang bisa dijual. Bisa, itu ide ya.
bisa banget Anda menjual nanti berikutnya dengan Anda perbarui, dengan tambahin ini supaya bagus jadi e-book, itu bisa. Itu adalah ide yang saya siapkan, gitu ya. Dan ini bisa juga jadi lead magnet. Jadi gimana caranya orang masuk ke WA Anda, ada ke grup WA, itu adalah ada lead magnet, sesuatu yang membuat mereka mau ngeklik link. Nah, itu ya, saya belum pakai metode lead magnet ini aja, grup saya memang 100 orang. Karena saya nge-brandingnya dengan baik. Tapi kalau Anda belum punya branding, Anda bisa pakai ini sebagai lead magnet. E-booknya sudah dibagikan di dalam Triversity. Jadi Anda bisa download ini untuk sebagai senjata untuk berjualan. Ya, dan ada 5 webinar support senilai 500.000. Webinar Zoom saya yang pertama adalah tentang team building, yang kedua membangun kerajaan bisnis, yang ketiga hari ini tentang mental block, yang keempat kita masih ada kunci closing tentang interaksi, dan yang kelima adalah attracting marketing. Ya, dan kita juga punya Prom AI dan mantra ChatGPT senilai 200.000. Jadi sebenarnya banyak sekali yang Anda dapatkan, dan launching price hanya 196.000. Ya, ini yang saya siapkan bonus kelas. Anda bisa lihat di Triversity Anda. Ini adalah bonus yang sudah keluar di Triversity Anda. Jadi ada webinar yang pertama, webinar yang kedua, bonus Magic Prom, dan ada 4 bonus ebook yang saya siapkan di Triversity. Oke? Kemudian ada lesson plan kelas AI. Ini adalah e-course. Jadi bisa dijual terpisah sendiri juga bisa. Gitu ya, itu nanti haknya konten kreator. Saya memasarkan dalam bentuk kelas, tetapi konten kreator bisa menjual dalam bentuk kursusan tanpa grup Telegram support. Itu bisa. Gitu ya. Jadi ini sudah bisa dijual. Dan kelas AI ini ya, kita ada bonus Prom dan ChatGPT ini. Kalau Anda lihat, kita di dalam itu sudah ada Prom. Nanti kita akan luncurkan Promnya ratusan di sana. Ada ChatGPT. Nanti kita keluarkan promnya ChatGPT. Itu Anda bisa pakai. Karena apa? Yang sulit itu menentukan prom. Sampai Anda ngerti, nanti sudah lancar. Ya, pertama kali Anda perlu contoh. Nah, kita kasih contohnya. Konsep berpikirnya kita ajari. Nah, jadi kalau Anda akses membership Tribelio dulu 100.000, keuntungannya adalah setiap kali Anda ikut kelas kita, ada cashback-nya 20%. Jadi kita akan ngajarin Anda bikin link produknya, link affiliate-nya. Jadi Anda bisa rekrut member lagi, Anda bisa rekrut orangnya untuk beli produk aja bisa. Setiap kali Anda ikut sebuah kelas, misalnya kelas AI, 200.000. Ketika Anda member Tribelio duluan, maka Anda dapat cashback-nya 20%, 40.000. Kalau 5 kelas, anggaplah ini rata semua ya, harganya 200.000, meskipun ada yang lebih mahal karena ada yang lebih sulit. Saya bayar gurunya juga harus lebih banyak karena lebih sulit. Maka minimal Anda itu hemat 200. 4 kelas ini Anda hemat 160.000. Ya. Jadi kalau Anda gabung member Tribelio duluan 100.000, maka ini dapat cashback. Lumayan. Ya. Kemudian Anda bisa jualkan kembali. Anda bisa affiliate. Gitu. Nah, affiliate-nya di Tribelio itu 4 tier. Tier pertama itu dapat komisi 20%, tier kedua 10%, tier ketiga dan keempat komisinya 5%. Contohnya begini ya. Jadi ketika Anda bikin link kursus ya, kemudian ada yang beli, Anda dapatnya kan 20%. Nah, ini andai kata Anda tidak jualan dulu, tapi cuma membership-kan orang Tribelio ya, Anda dapat 20% dari ini ya, Tribelio ya, dari yang pertama. Kamu dapat A-nya. Ya, Anda dapat A-nya, dapat 20%. Jadi misalnya Tribelio-nya 100.000, ya berarti Anda dapatnya 20.000 gitu ya. Nah, kemudian nanti A-nya ini dia ngundang orang lagi. Ya, Anda dapatnya 10%. Undang Lili ngundang Boy. Jadi 20, 10, 5, 5. Nah, demikian juga dengan produknya. Ketika Anda beli, pertama kali produknya Anda dapat komisi kan 20%. Tapi kalau Anda jualan produknya di orang pertama, ya, Anda dapat 20%. Jadi pokoknya semua yang beli dari link Anda dapatnya 20%. Gitu. Nah, kemudian level kedua ini dapatnya 20%, level ketiga ini 5%, level keempat 5%. Gitu. Sehingga
ada kemungkinan belajar itu free, bahkan cuan-cuan itu karena memang jadi affiliate itu bisa dapat ini begitu. Jadi lebih baik member Travelio. Kenapa? Kalau Anda suka dengan kelasnya, Anda pasti promosi, pasti ditanyain. Nah, daripada Anda promosi itu nasi goreng di sana enak, Anda tidak dapat komisi, lebih baik dapat komisi. Itu namanya affiliate. Jadi Anda promosi kelas yang sudah diikuti dan Anda mendapatkan bagi hasilnya dari kami. Sehingga sebenarnya kelas itu ya 200.000. Sebenarnya kita dapat itu ya cuman 50%-nya karena ada admin di Travelio dan ada bagi hasil untuk para member gitu ya. Jadi 196 sebenarnya saya itu masuknya ke kas itu cuma 98. Yang 40% kita bagikan di sini dan kemudian ada biaya admin di Travelio. Begitu ceritanya. Ya. Jadi ini sudah dengan komisi yang dibagikan ke Anda. Saya selalu menyarankan Anda member Travelio supaya Anda menikmati ini loh komisiannya. Ya. Nah, ini kalau Anda member Travelio di bawah saya, akan saya masukkan di grup Travelio Gym. Di sini ada webinar-webinar yang saya masukkan, video-video, dan sistem pelatihan yang saya susun sangat lengkap, ada materi dan sebagainya, testimoni yang tidak akan ada di grup lain. Hanya di grup saya, gitu ya. Kemudian, bagi Anda yang mendaftar hari ini, ya, khusus hari ini ya, nanti apa namanya, jadi yang sebelum hari ini sampai hari ini, itu ketika kita membuat kelas optimasi Instagram yang memang harganya cukup mahal ya, Anda akan mendapatkan voucher diskon 20%. Jadi akan saya tandai yang sampai gabungnya hari ini, Anda akan melanjutkan ke kelas optimasi Instagram, itu Anda akan mendapatkan voucher diskon 20%. Yang daftarnya besok nggak dapat ini. Ya, hari ini yang daftar, Anda dapat voucher diskon 20%. Begitu ya, nanti linknya kita bagikan di grup WA, karena masing-masing leader boleh memberikan linknya masing-masing gitu ya. Jadi kalau Anda gabung di apa namanya, di atasnya Anda ada mitra atas dan sebagainya, linknya dari sana. Kalau misalnya Anda gabung Travelio, berarti Anda tinggal dapatkan nanti linknya, ada semua di materi, gampang sekali kok bikinnya ya, gampang sekali. Jadi supaya Anda langsung menikmati diskon 20% dari produk Anda. Pastikan hari ini gabungnya. Kalau enggak, voucher diskonnya untuk kelas optimasi Instagram saya enggak kasih begitu ya. Jadi untuk yang hari ini daftar akan ada voucher diskon 20% untuk kelas berikutnya, optimasi Instagram. Yang akan kita lakukan 7 Oktober, kita akan buka waiting list-nya ya. Oke. Nah, sebagai penutup dari saya ya, orang yang mampu melihat peluang di masa depan adalah mereka yang tidak hanya bertahan pada apa yang sudah ada, tapi juga menciptakan sesuatu yang baru dengan visi yang jauh ke depan. Ya, jadi kita bisa lihat masa depannya produk digital ini akan menjadi luar biasa, edukasinya akan menjadi luar biasa, dan saya sudah bisa melihat nih 100 juta per bulan dari produk digital. Ya, saya berharap Anda juga bisa melihat masa depan bahwa ini akan menjadi bisnis yang running terus. Apalagi kalau Anda iklan gitu ya, sudah iklan gitu ya, sudah masuk dunia iklan terus sudah running terus gitu ya. Itu setiap hari ada yang ngeklik produk Anda gitu ya. Seperti Jenny Santoso, barusan dia launching binaural audio, bikinnya susah payah cuma 1 kali. Dapatnya 300 juta dalam seminggu. Itu masa depan ya, itu masa depan supaya Anda bisa tahu bahwa ternyata ada cara yang luar biasa untuk mendapatkan income yang lebih besar daripada yang kita lakukan sekarang. Kalau Anda tidak upgrade skill Anda, income Anda gitu terus ya, Anda harus upgrade skill Anda, nanti Anda bisa terapkan di semua bisnis Anda, bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke usaha Anda, dan Anda akan menikmati boostingnya ya, untuk percepatan omset Anda akan sangat luar biasa tinggi. Nah, tapi belajar ya, belajar setiap hari, sediakan waktu 2 jam untuk belajar supaya Anda bisa menguasai. Memang cukup sulit. Saya sejujurnya cukup sulit. Saya juga harus mendelik sehari bisa 5-6 jam kalau saya, karena saya kan memang kreator gitu ya. Anda cukup 2 jam sehari untuk belajar dan untuk mengerjakan. Ya, ambil waktu. Ada yang baru bisa 11 malam, ya udah. Ada yang bisanya jam 5 pagi, atur aja. Pokoknya sehari Anda menyediakan waktu 2 jam, sejam belajar, sejam kerja, begitu ya. Itu Anda akan melihat hasilnya paling enggak 3 bulan dari sekarang itu sudah kelihatan panenan-panenannya. Ya, belajar dulu. Oke.
Jangan lupa daftar sekarang dan selamat menikmati transformasi dalam hidup Anda. Oke. Ya, itu sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan foto bersama, kita akan bubar. Saya berharap penjelasan saya cukup cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke.